Shalom. Mari mengenal iman Kristen dengan membaca Alkitab. Kita akan membaca setiap harinya dari Injil Yohanes. Jadi, ikuti terus channel ini, jangan sampai ketinggalan. Supaya Anda tahu iman Kristen yang sebenarnya. Selamat mendengarkan. Mari sama-sama buka Injil Yohanes, Yohanes pasal 3 ayat 22-36 dengan judul Kesaksian Yohanes tentang Yesus. Sesudah itu, Yesus pergi dengan murid-muridnya ke tanah Yudea, dan ia diam di sana bersama-sama mereka dan membaptis. Akan tetapi, Yohanes pun membaptis juga di Ainon, dekat Salim, sebab di situ banyak air, dan orang-orang datang ke situ untuk dibaptis. Sebab pada waktu itu, Yohanes belum dimasukkan ke dalam penjara. Maka timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian. Dia membaptis juga dan semua orang pergi kepadanya. jawab Yohanes, Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya, kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari sorga. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, Aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Yang empunya mempelai perempuan, ialah mempelai laki-laki. Tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu penuh. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi, termasuk pada bumi, dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari sorga adalah di atas semuanya. Ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya. Tetapi tak seorang pun yang menerima kesaksiannya itu. Siapa yang menerima kesaksiannya itu, ia mengaku bahwa Allah adalah benar. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Yesus berkata, tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Matius 13 ayat 16. Kristus dan karya serta sabdanya adalah hal teramat penting yang tiap orang perlu melihat dan mendengar. Para murid berbahagia karena mereka melihat dan mendengar. Hal teramat penting itu, apa artinya? Bisa melihat hal yang perlu dilihat dan mendengar hal yang perlu didengar adalah anugerah yang besar, wujud kemurahan Allah. Banyak orang tersesat karena tak melihat arah yang benar. Terbentur karena tak melihat hambatan yang mengadang, terjerumus. Karena tak melihat jurang di depan mata, tersandung jatuh. Karena tak melihat batu saat melangkah, keliru melangkah. Karena tak melihat jalan yang seharusnya. Banyak orang salah mengambil kesimpulan. Karena tak mendengar hal-hal yang harus diutamakan, salah menentukan pilihan. Karena tak mendengar opsi-opsi yang bernilai, salah mempercayai. Karena tak melihat apa atau siapa yang bisa dipercayai. Salah berlabuh karena tak melihat dermaga yang benar. Sungguh, melihat yang seharusnya dilihat dan mendengar yang seharusnya didengar adalah anugerah besar, kemurahan Allah yang patut direspons dengan penuh hormat, dengan memilih yang memang seharusnya kita pilih. Dan pilihan itu hanyalah Yesus. Sebab hanya Yesus satu-satunya jalan menuju keselamatan yang kekal.